Rencana pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung ketahanan pangan nasional disambut baik oleh sebagian masyarakat. Namun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI bersama 155 organisasi masyarakat sipil dan individu dengan tegas menolak dan mendesak pemerintah agar proyek food estate ini segera diberhentikan. Berikut pernyataan WALHI Kalimantan Tengah selengkapnya. Rencana mega proyek food estate yang akhir-akhir ini digaungkan oleh pemerintah ditolak secara tegas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Dimas Hartono, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng kepada tim liputan Jurnal TV. WALHI Kalteng memang hingga saat ini bersama koalisi yang lain menolak bentuknya pembentukan food estate yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah XPLG 1,4 juta hektar yang lalu. Kenapa? Karena kami melihat bahwa hingga detik ini transparansi dalam hal proses keterbukaan informasi dalam hal proses untuk mendorong food estate sendiri itu tidak jelas oleh pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa pembukaan cetak sawah skala besar ini rentan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Karena food estate ialah korporatisasi lahan tanaman pangan, sehingga memudahkan struktur budaya masyarakat tradisional untuk melakukan lahan pertanian pangan ke arah industri. Apabila mengarah ke industri, tentu tidak berbicara tentang masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal tidak memiliki hak untuk mengelola lahannya sendiri. Dalam postingan yang diunggah oleh akun Instagram @walhikalteng, juga telah membeberkan dampak yang ditimbulkan apabila proyek cetak sawah di ekosistem gambut dilaksanakan. Mulai dari kerusakan alam, rusaknya ekosistem lahan gambut, mengancam biodiversitas, hilangnya habitat asli orang hutan, dan tentunya mengorbankan masyarakat. Hal ini telah meningkatkan konflik lahan dan merampas tanah masyarakat adat serta menghancurkan sistem pertanian seperti BJ, sistem andi, dan sistem adat serta kearifan lokal lainnya. Sebagai bentuk pertanian atau perladangan kolektif yang berkembang di masyarakat adat selama ini. Begitu pula dengan penempatan transmigrasi telah merubah struktur sosial dan model kepemilikan lahan di beberapa wilayah dengan mengontradiksikan antara sertifikat tanah dan tanah adat dapat menjadi pemicu konflik lahan di kemudian hari. Kajian lingkungan hidup strategis cepat pun itu tidak melibatkan masyarakat. Sisi lain, berbicara food estate juga, food estate itu bisa diartikan korporatisasi tanaman pangan, di mana sektor pertanian lokal itu diubah menjadi industri, sehingga memang jelas dikatakan bahwa yang akan bermain adalah investasi, bukan masyarakat lokal. Seandainya itu masyarakat lokal, itu harus lihat terkait dengan apakah lokasi tersebut peruntukannya memang untuk masyarakat, itu satu. Kedua, apakah lokasi tersebut memang dikelola oleh masyarakat langsung. Dan yang ketiga, hak atas lahannya itu memang dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh korporasi. Itu yang harus dilihat. Cuman hingga saat ini pun keterbukaan informasi yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun di daerah itu sangat terbatas. Bahkan lokasinya pun di mana hanya dinyatakan lokasi XPLG, tapi tidak pernah menyatakan lokasinya di kecamatan A, B, C, dan D, di kabupaten A, B, C, dan D. Informasi yang tambahan lainnya adalah baru terlihat di media di lokasi-lokasi yang pernah didatangi oleh menteri, baik itu Menteri Pertanian maupun PUPR. Tapi kita lihat sendiri, wilayah tersebut adalah wilayah yang dulunya gagal pada tahun 95 hingga tahun 97. SPLG adalah wilayah-wilayah yang gambut dalam dan mudah terbakar ketika dibuka secara besar-besaran. Apakah hal ini akan terulang lagi? Banyak hal yang mengatakan bahwa ini sudah dikaji dan lain sebagainya. Ketika itu dikaji, kenapa tidak melibatkan masyarakat? Kenapa tidak melibatkan masyarakat setempat? Gitu. Kenapa hanya melibatkan orang-orang yang tidak tahu lokasi tersebut sebenarnya sudah ada yang memiliki, sudah ada yang mengelola? Mungkin itu saja. Hingga kini kajian yang dibuat oleh pemerintah belum transparan dan belum melibatkan masyarakat secara langsung. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalteng bersama 155 organisasi masyarakat sipil dan individu menolak dengan jelas dan tegas mega proyek food estate ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Oktaviana Ayu, Jurnal TV.